Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share, agar channel ini lebih bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk selalu berprasangka baik, husnudon, dan melarang perbuatan prasangka buruk, suudon. Karena prasangka buruk bisa mengakibatkan seorang memiliki karakter merasa paling benar dan merendahkan orang lain. Manusia seringkali terkecoh dengan wajah atau tampilan seseorang. Mereka yang berwajah atau berpenampilan tak sedap dipandang seringkali dinilai rendah. Padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi mereka memiliki derajat yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Jelas memang benar apa yang disampaikan teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menampar kita yang seringkali memandang rendah orang lain dan merasa diri kita lebih tinggi dari orang lain. Terkait hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa di antara umatnya ada orang-orang yang memiliki tampilan buruk dan pandangan orang lain, sehingga mereka kerap dicibir dan diusir. Namun sebaliknya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memiliki kemuliaan di sisinya. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang rambutnya kusut dan tertolak di pintu-pintu manusia, namun sekiranya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah pun mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, sekiranya orang itu bersumpah untuk terjadinya sesuatu, maka Allah pun merealisasikannya sebagai bentuk pemuliaan terhadap orang tersebut dengan mengabulkan permintaan dan juga menjaganya agar tidak menyelisihi sumpahnya. Hal tersebut karena tingginya kedudukan orang itu di sisi Allah, meskipun ia hina dalam pandangan manusia. Orang-orang yang dimaksud pada hadis tersebut adalah para wali Allah dari kalangan duafa, tersembunyi dan jauh dari popularitas, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi. Pengabulan doa mereka diperlukan oleh masyarakat, khususnya pada saat terjadi musibah dan bencana, sebagaimana kisah yang terjadi di era salaf, seorang tokoh generasi tabi'in. Muhammad bin Al-Munkadir bertutur, ada sebuah tiang di Masjid Nabawi yang biasanya saya pakai untuk menghadapnya di dalam sholat dan juga untuk duduk bersandar. Ketika itu penduduk Madinah sedang dilanda kemarau panjang. Mereka sudah keluar melakukan sholat istisqa, namun hujan belum juga turun. Pada suatu malam, saya beristirahat sambil bersandar pada tiang tersebut. Seusai mengerjakan sholat isya di Masjid Nabawi, tiba-tiba datanglah seorang lelaki berkulit hitam yang mengenakan jubah dan syal di lehernya. Ia maju menghadap tiang di bagian depan, sementara saya tersembunyi di balik tiang di belakangnya. Orang itu selanjutnya mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian ia duduk dan berdoa, duhai Robku, penduduk kota nabimu telah keluar untuk meminta hujan kepadamu, namun engkau belum juga menurunkan hujan kepada mereka. Maka aku bersumpah atas namamu agar kiranya engkau menurunkan hujan kepada mereka. Saya pun bergumam, orang ini gila. Namun belum sampai menurunkan tangannya, tiba-tiba terdengarlah suara halilintar. Kemudian diikuti dengan turunnya air hujan dari langit. Ketika mendengar hujan, ia pun memuji Allah dengan berbagai pujian yang belum pernah saya dengar. Lalu ia berkata, siapa aku, apa kedudukanku, sehingga engkau mengabulkan doaku? Namun aku berlindung kepadamu dengan memujimu, dan aku berlindung kepadamu dengan karuniamu. Lelaki itu kemudian mengerjakan sholat, sehingga menjelang waktu subuh. Maka ia pun mengerjakan sholat witir. Ketika masuk waktu subuh, ia pun mengerjakan sholat sunat fajar. Lalu ia pun sholat subuh berjamaah bersama orang-orang lainnya, termasuk aku. Demikian kurang lebih penuturan Muhammad bin Al-Munkadir. Selanjutnya, Muhammad bin Al-Munkadir berusaha mengikuti dan mengetahui identitas orang tersebut.
Tak lama kemudian upaya itu berhasil. Ketika perbuatan dan identitasnya diketahui oleh Muhammad bin Al-Munkadir, orang itu pun pergi menghilang dan meninggalkan kediamannya. Muhammad bin Al-Munkadir kembali berupaya mencarinya, namun ternyata sudah tidak bisa menemukannya. Para wali Allah itu boleh jadi ada di sekitar kita, bahkan mungkin sangat dekat. Mereka tersembunyi, tak menampakkan kesohihannya, dan sebagai manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab.